Kula waos tentang Tarikhu Tadwini Sunnah. Terus kita batu sunnah ngantos Tadwini Sunnah. Terus singkat cerita ngeten. Jadi resiko terkenal atau al-ma'ruf itu adalah banyak rawinya. Rawi itu kadang soleh tapi problemnya lalinan. Jadi soleh tapi tidak ahli dhabti. Atau soleh ilingan tapi dia tidak mujalah satu ahli ilm, dia tidak punya komunitas sering jagungan tentang ilmu sehingga tidak punya kontrol pembanding, itu juga buruk. Makanya kata Imam Malik, jangan belajar sama seseorang yang tidak pernah diketahui mujalasah ma'a ahli ilm, karena ilmu ini butuh kontrol, butuh gesekan juga. Terus keempat, dia itu saking doktinya tidak pernah merubah lafadz hadis ke riwayat bil makna, kecuali riwayat bil makna itu menyamai hadis aslinya. Saya beri contoh misalnya begini. Rasulullah SAW itu kan misalnya ngendikan, proporsi ngendikan ini kita riwayatkan secara lafadznya. Kemudian setelah secara lafadznya itu ada masalah baru, yaitu nanti secara makna ini bisa nasah mansuh, bisa mujmal, bisa muqayyad, bisa macam-macam. Itu terus jadi wilayahnya pakar-pakar ahli usul apa? Oke. Tapi yang jelas ini Dawei Zain Muhammad, kalau wawas mohon mungkin kersane untuk barokah. Tadwinus Shahih. Terus pertama kita tahu hadis dibukukan era Umar bin Abdul Aziz menyuruh Imam Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri itu gurunya Imam Malik. Makanya kalau sanad Imam Syafi'i berarti Syafi'i, an Malik, Anis, Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi tabi'in. Kadang an-Nafi' maula Ibni Umar, kadang terus dari Abdullah bin Umar, dari Umar. Nah setelah ada pembukuan hadis secara masif, problemnya itu mukhtalid baina shahihil ahadits wa saqimiha dan seterusnya. Terus lahir generasi Tadwinus Shahih, hanya membukukan hadis-hadis yang apa? Shahih. Ini kalau wajah sekedap, nanti kalau mau kitabnya Mbah Maimun. Dzakarna anal kutub wal musannafat, halaman 23 Dzakarna anal kutub wal musannafati allati kanat min samaratil amri rasmi bi tadwinis sunnah fil marhalati tsaniyah. Setelah ada perintah resmi untuk pembukuan hadis, lam ya'tani aktsaruha bi tamyiz fi dzalikal jam'i baina sahihil akhbar wa saqimiha wa nasikhiha wa mansukhiha wa tartibiha wa tansikiha wa dhammi ba'diha ila ba'din. Jadi ketika ada perintah resmi dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, pembukuan itu semuanya dibukukan. Resikonya akhirnya ikhtilat baina sahihil akhbar wa saqimiha wa nasikhiha wa mansukhiha wa tartibiha wa tansikiha. Urutannya juga kacau. Akhirnya ini masalah. Terus wa hadza mimma ya'jizu, mestinya ini harokatnya ya'jazu an idrakihi ghairu ahli al-fan wa yat'abu fi tahsili al-mustafid al-mustajil min ahli al-ilm. Lidzalika taharrakat himmatu imami ahli hadis Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah taala li jam'i ta'ifatin kabiratin minal ahadits allati sahhat asaniduha wa salimat mutunuha minal ilal murattabatan ala abwabil fiqhi was siyari wat tafsir. Siyar jamaknya sirah. Muraiyan fihi al-qawaid wal usula allati harraraha ulama usulil hadis li dhabti maqayisis sikha wa mawaziniha. Terus begini ya. Marotibus Shahih, setelah hadis itu ada jaminan Shahih, itu masalahnya itu nanti di ahadi apa mutawatir. Sehingga misalnya kalau jenengan mahatari jurusan hadis, itu mesti tidak iskal misalnya Imam Bukhari itu kenapa sih hadis satu matanya sama kok diulang-ulang? Ya matanya sama kok diulang-ulang. Sehingga kritikus pada Bukhari itu hadis beliau sebenarnya hanya 4.000 tapi ditulis 16.000 karena mukarrornya. Nah istilah mukarror ini dalam disiplin hadis itu kriminal. Kamu ngeritik itu mukarror itu kriminal, itu salah besar ya. Imam Bukhari mengulang-ulang matan, misalnya bab apa ya, misalnya babul wudu atau kitabul wudu, diulang-ulang itu supaya hadis itu keluar an hadil gharabah. Misalnya saya sebagai rawi, rawi ini kan bahatok, gak ono masarik misalnya, gak ono leza. Itu masalah cara ahli hadis, sehingga Imam Bukhari harus mengulang itu. Pertama an Abu Hurairah, nanti kedua an Anas bin Malik, terus ketiga an Abdurrahman bin Auf, terus keempat misalnya dari Abdullah bin Umar. Nah, periwayatan yang macam-macam ruwat ya, rawi yang banyak ini tukhriju kasratur ruwat hadal hadis an hadil gharabah. Barokahnya rawi ini banyak, hadis ini keluar an hadil gharabah. Jadi hadis ini tidak hadis yang gharib, tidak lagi ahadi, tapi bahkan kadang yablu haddad tawatur. Itu kalau antar ahli hadis itu masalah yang diyakini betul. Begitu juga apalagi Quran. Quran itu qiraah harus mutawatirah, enggak boleh riwayat ahadi jadi Quran. Jadi ada orang yang secara rasa itu udah ahli hadis tapi ngomentari ahli hadis. Jadi ngira hadisnya Imam Bukhari itu mukarrar. Tapi Imam Bukhari itu tidak pernah merasa itu mukarrar. Karena apa? Beda rawi dan banyaknya rawi itu bisa mengeluarkan hadis an hadil gharabah.
Jadi misalnya santri As-Sunniyah ribuan, terus ana sitok sing riwayatno. Aku tau dikeyake Gus Adit misalnya kok kuburan iki. Kan dadi aneh, tenan ta ora? Ngono gawe-gawemu dhewe menyang raimu wis dukun terus kiaimu mbok arani dukun. Gara-gara kowe raimu dukun terus seakan-akan di riwayat dukun sangko kiai ini. Tapi nek sing ngomong ngono wong 500, ini keluar dari hadil gharab. Tapi kita ora yang sitok iki mesti goror. Mosok Gus Adit mulangake ngono. Nah, hal seperti itu tuh makanya sampean kalau neliti hadis itu belajar mustalah hadis yang benar sehingga kita tidak iskal kenapa ada hadis yang diulang-ulang. Terusnya yang diulang hanya matanya saja, rawinya tidak, rawinya gonta-ganti. Misalnya rawi di level sahabat sama, di level tabiin beda, di level tabiin beda. Atau rawi yang pertama dari Bukhari itu juga beda, hadatsana al-Humaydi diganti lagi hadatsana Waqi siapa. Jadi nah kadang-kadang perubahan itu mulai depan, tokoh ula sudah banyak, tokoh saniyah banyak sampai satu mesin. Terus niku ilmu-ilmu yang di ilmu hadis itu disiplinnya Masya Allah ya, disiplinnya Masya Allah. Nah kemudian kenapa Imam Bukhari itu menjadi komandan ilmu hadis? Saya cerita sedikit. Selain beliau ma'ruf bil jarhi wa ta'dil, saya ulang lagi, beliau al-ma'ruf bil jarhi wa ta'dil. Jarhi itu mengkritisi rawi, ta'dil itu meluruskan. Jadi kalau sampean misalnya ahli hadis kok juga Mas Ari bicara ahli hadis gak ditompo, mungkin nyupir ngriwayat hadis. Kaya kula ya ora ditompo, penggaweane jagongan ngriwayat hadis. Pemenang terima direktur Mahatali terus malah ora ditompo. Karena syarat pertama itu harus dia itu ya sudah penggaweane mau neliti hadis. Pemenang di kredit macet, gak meyakinkan, mesti wedine tanggal. Jenenge wong gadah kredit. Mereka angkang ini semalar ditompo, sekolah niate golek ijazah Mahatali tambah ditompo. Urung-urung wis ra ikhlas. Tapi pangeran Rahman Rahim, jadi aslinya ngamalem lah ditompo, dukung sakine pangeran ditompo. Jangan kabeh ngamal ditompo mergo oleh Allah, ora perkara bener utawa napa salah. Jadi wong kadang-kadang wis nganggo makom hakikat dadi nek salah-salah ku dimaklumi pangeran wis. Wong bus warga ngandal amal ya ora kena. Sandalo fadhole napa? Allah. Mesti kemauan dicekeli, serasa menyekeli macam-macam. Ahli hadis ora mesti ngalim. Nek ngalim ora mesti dadi kiai, ribet urip. Jadi nek fadhole Allah iku sekaruan mesti ana dan ndak akan habis. Imam Bukhari itu neliti rawi, itu selain kualifikasi, ini adanya yang dikritik. Jenengan rawi hadis yang penggawaannya ngaram nong rasani, kok bedino ngrasani? Karena syaratnya rawi itu ngrasani. Karena untuk ngecek wong iki layak gak, yo mereka dirasani. Kadang wong khusuk jamaah nggo ngarep terus, jebule mergo nak ngapal ora kuat, lah nak ngenteni jamaah ra mau lungguh tok. Mana bangun harus santri jamaah nggo ngarep tok. Iki pelampiasan nompo sregep ibadah tenan cung kowe. Mergo kadang-kadang santri sregep wiridan mergo timbang ngapal pusing, sinau pusing mendingan wiridan itu kan hanya mengulang kata diulang-ulang. Kan luwih angel timbang, luwih gampang timbang ngapal alfiah kan? Nah, oke aku seneng wiridan itu pilihan apa pelarian? Mboten nyek riwu rawi pun neliti niki cerita rawi, mboten cerita seudon kula, mboten kula cerita. Teliti, sangger wong diteliti. Ya kadang dirasani bilang, ya iku soleh tapi lalinan. Mukhafal ya. Terus dikritik sama orang ditanya, kok jenengan ngoten? Terus dawuh yang ngendikane Imam Bukhari masyhur itu. Innama narwi dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Aku masih ngomong ini mau jari kanca-kancane. Saya tidak pernah berpendapat dia demikian. Itu hebat Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Bukhari kok menjarku Mas Arif ora tau sinau menyupir. Pun ketemu tetap hormat. Dia ngritik itu, yes, dia tetap wong soleh. Tapi aja muni kala Rasulullah, lah ngajine kapan? Tapi nak ketemu wongnya Imam Bukhari tetap hormat. Jadi cara saiki profesional. Misalnya wong itu dirasani tukang bodoni, Imam Bukhari ketemu tetap hormat. Tapi tetap nak dia muni kala Rasulullah kesakralan, bagaimana bodoni kok muni kala Rasulullah. Jadi itu hebat Imam Bukhari. Soalnya ini ngaji hadis dong sampai jari itu calon sarjana apa hadis. Terus itu memang luar biasa orang dulu. Inna manar widalika riwayatan walam naqul hu min indi anfusina. Saya tidak mengatakan dari sisi saya.